بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ya. Kemudian kelanjutan hadits Jabir, berkata Jabir radhiyallahu taala anhuma, "Tsumma nazzala ila al-Marwah." Kemudian beliau turun ke Marwah. Jadi telah kita terangkan bagaimana Rasulullah naik ke Safa, kemudian beliau menghadap ke Ka'bah, lalu beliau mentauhidkan Allah, mentakbir, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Dalam sebagian riwayat kelihatannya ada la ilaha illallah wahdah begitu. Nah, dibaca 3 kali, dan antara zikir ini boleh diselingi dengan doa sebagaimana yang telah saya terangkan. Kemudian beliau turun ke Marwah. Maksudnya turun dari Safa menuju ke mana? Ke Marwah. Hatta idza sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Hingga ketika kedua kaki beliau sudah menapak di tengah wadi, di tengah lembah, maka beliau berjalan berlari. Iya. Beliau berlari. Iya. Dan di sini kalau ingin diukur bagaimana tengah lembah yang dimaksud, ya sekarang tidak ada lembah lagi. Semuanya sudah sudah di lantai. Dan untuk memberikan tanda lembah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlari kencang di situ, pemerintah sekarang meletakkan 2 lampu hijau. Iya, 2 lampu hijau. Jadi lampu hijau pertama itu adalah permulaan berlari cepat, terus sampai ketemu lampu hijau kedua. Setelah itu berjalan biasa menuju ke mana? Menuju ke Marwah. Iya. Jadi ini maksudnya di sini Batnul Wadi untuk prakteknya saat ini. Jelas ya? Dan ketika melalui Batnul Wadi ini yang disebut yang sekarang dengan apa yang antara 2 lampu hijau, itu dilalui dengan berlari cepat. Iya. Sebab dalam sebagian hadis diterangkan bahwa itu tidak diriwayati kecuali dengan syadda, dengan hal yang dipercepat. Maka semampu mungkin dia berlari cepat. Dan ini bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan ia untuk berlari, sebab itu akan menyingkap auratnya. Dan ini sunnah. Telah kita sebutkan bahwa sunnah itu apabila dikerjakan akan menyebabkan tersingkapnya aurat misalnya bagi perempuan, maka tidak disyariatkan bagian untuk melakukannya. Jelas ya? Ini untuk laki-laki. Kemudian kata Jabir, "Fa'ala 'ala al-Marwah kama fa'ala 'ala as-Safa." Lalu beliau mengerjakan di atas Marwah apa yang beliau kerjakan di atas Safa. Persis seperti yang telah diterangkan. Iya. Kembali beliau menghadap ke kiblat, kemudian membaca zikir ini 3 kali, berdoa antara keduanya, kemudian jalan. Iya. Ini sunnah. Berdiri menghadap kiblat, berzikir, itu sunnah. Ya. Kadar yang mengangkat kewajiban, kadar syahnya, dia naik ke Marwah, sudah naik ke atas, turun lagi ke Safa, naik ke atas Safa, balik sampai 7 kali sudah cukup, walaupun dia tidak berhenti berdoa.
Sebab doa di sini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ini saya jelaskan di sini sebab di sebagian kondisi kadang seorang nggak bisa berhenti karena terbawa oleh arus manusia. Terbawa arus manusia. Jelas ya? Baik. Kata beliau pada al hadits, lalu disebutkan haditsnya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya haji qiran, beliau tidak tahallul di sini. Ya, kalau hajinya haji tamattu, maka setelah sa'i di Safa, apa yang dilakukan? Hah? Apa? Cukur rambut. Kan begitu? Ya. Sebelum saya pindah ke cukur rambut, sa'i ini berapa kali putaran? 7 kali. Sama dengan tawaf. Cuman bukan makna putaran seperti yang di tawaf. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Jelas? Dari Marwah ke Safa dihitung yang kedua. Demikian. Dan pasti yang ketujuhnya berakhir di mana? Berakhir di Marwah. Pasti yang ketujuhnya berakhir di Marwah. Ya, itu maksud 7 kali putaran. Iya. Dan asal disyariatkannya sa'i, dimaklumi ya, ini apanya kisah Hajar Ummu Ismail. Ya. Bagaimana beliau berjalan dan berlari antara membawa Ismail. Nah, ini ketika seorang melakukan sa'i dan mengingatnya, ya, dia akan terkesan dengan ibadah dan keteguhan tauhid Ummu Ismail. Bayangkan, Allah perintah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama anaknya Ismail di negeri yang tidak ada orang, tempat tidak ada orang kecuali mereka berdua. Iya. Nah, dan Hajar Ummu Ismail menerimanya karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iya. Kemudian di sa'i ini, ya, di sa'i ini tidak ada zikir khusus sebagaimana tawaf tidak ada zikir khusus. Dia ketika jalan di sa'i boleh dia berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an. Ya, tidak ada masalah, sama dengan di tawaf. Sama dengan di tawaf. Ya. Dan perlu diingatkan ya, bacanya orang-orang yang di tuntunan panduan ibadah haji, di buku-buku praktis yang banyak dipakai oleh jemaah haji. Tawaf pertama doanya ini, tawaf kedua doanya ini, tawaf ketiga doanya ini dari perkara yang tidak ada syariat. Jelas ya? Dia berdoa sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan keperluannya. Ya, karena itu di posisi ini hendaknya dia banyak menghafalkan doa. Sudah siap dengan doa-doa. Dia berangkat sudah siap dengan apa? Doa-doa. Ataupun kalau tidak ada masalah, dia beli buku doa-doa yang dia mengerti artinya. Dia berdoa sambil membaca, tidak ada masalah. Iya. Sebab ini waktu memang untuk berdoa. Baik. Kemudian bagi orang yang haji tamattu seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya setelah selesai tawaf, keluar dari pintu Marwah, maka dia disyariatkan untuk memendekkan rambutnya. Iya. Yang didahulukan di sini memendekkan. Sebab biasanya, ya, kalau sudah apalagi sudah berdekatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah, apabila dia gundul rambut, ya, lama tumbuhnya, maka dipendekkan sehingga begitu dia ihram kembali untuk haji, nanti di hari nahar dia bisa gundul. Dia bisa gundul. Jelas ya? Ini bagi orang yang haji apa? Haji tamattu. Kalau dia umrah, afdalnya dia gundul kalau dia umrah. Sebab umrah akhirnya adalah apa? Mencukur rambut. Ya. Demikian pula kalau dia haji qiran atau haji ifrad, afdalnya gondol. Gundul tidak menyisakan rambut. Itu yang paling afdal. Ya. Dan akan datang insyaallah taala penyebutan hadis
tentang hal ini. Baik. Iya. Jadi bagi orang yang tamattu dia tahallul, dan bagi haji qiran sudah selesai dengan tawaf. Setelah itu ia tetap memakai pakaian ihram, masih berada di atas larangan ihram. Memakai pakaian ihram sampai tanggal 8 hari tarwiyah, langsung menuju ke mana? Ke Mina. Ya. Ini bagi orang yang haji apa? Qiran dengan apa? Ifrad. Kalau hajinya haji tamattu, maka dia tentunya pakaian biasa. Ya. Begitu masuk tanggal 8, pakaian biasanya dia lepas kembali, lalu dia mengenakan pakaian ihram dan mulai untuk ihlal lagi. Dia membaca apa kalau haji tamattu? Labbaik Allahumma hajjan. Jelas ya? Dari tempat tinggalnya. Ya, dari tempat tinggalnya saja. Kalau misalnya dia tinggal di hotel, setelah dia mandi keluar, dia mau keluar, sudah dia baca labbaik Allahumma hajjan. Ya. Tidak harus dia ke masjid. Ya. Di depan Ka'bah baru dia membaca labbaik Allahumma hajjan. Atau sebagian ahli fikih punya istihsanat. Ya. Dia ke Ka'bah, nanti dia kumpul di bawah corong Ka'bah, apa corong tempat air. Ya. Corong tempat air ini cuma satu di Ka'bah, di antara dua rukun Syam. Pas turun kena di Hijr Ismail nanti. Kalau ada air turunnya di Hijr Ismail. Ya. Jelas? Jadi ini menyebabkan di hari itu, hari ke-8, banyak orang di Hijr Ismail. Ya. Mulai ihram dari situ. Ini hal yang tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Jelas sampai sini? Dari mana saja? Dari rumahnya dia memulai ihramnya, tidak masalah. Kemudian kata Jabir, wa fihi, kata Ibnu Hajar dalam melanjutkan hadis Jabir, wa fihi. Kemudian di dalam lanjutan hadisnya, Ibnu Hajar tidak menyebutkan semua konteks. Dalam kelanjutan hadis kata Ibnu Hajar, falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina. Begitu hari tarwiyah, tawajjahu ila Mina, mereka mengarah ke Mina. Ya. Ini langsung ya bagi orang yang hajinya haji ifrad dan qiran, langsung ke Mina. Ya. Tidak ada disebut ihram lagi. Tapi kalau haji tamattu, dia kembali melakukan ihlal labbaik Allahumma hajjan, kemudian menuju ke Mina. Jadi seluruh orang yang haji disyariatkan ia berangkat ke Mina di yaum at-tarwiyah. Disebutkan yaum tarwiyah sebab manusia membawa air, kemudian dia bawa ke Mina dan mereka minum di sana. Jelas? Ya. Dan yang dimaksud dengan yaum at-tarwiyah itu hari ke-8 apa? Dzulhijjah, hari tanggal 8 Dzulhijjah. Tawajjahu ila Mina, mereka mengarah ke Mina. Wa rakiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi berkendaraan menuju ke Mina. Ini menunjukkan bolehnya berkendaraan masuk ke Mina. Ya. Dan sekarang jalur-jalur yang dibuat oleh pemerintah beraneka ragam. Ada jalur pejalan kaki, ada jalur kendaraan, ya, ada jalur kendaraan. Ya, kalau pakai jalur kendaraan juga boleh langsung turun. Nah, dan mungkin untuk perkemahan Indonesia itu enaknya pakai kendaraan. Ya, enaknya pakai kendaraan. Sebab kalau dia masuk lewat jalur pejalan kaki, dia akan melewati Jamratul Aqabah. Kemudian dari Jamratul Aqabah dia akan menuju ke perkemahan Indonesia, dan itu hampir di pelosok Mina. Jelas? Ya, tapi kalau dia pakai jalur mobil, ya dia sebut saja turun di Masjid Kuwait. Sebab di sana ada dua masjid. Tidak ada masjid yang ketiga. Ada Masjid Al-Khaif. Ini Masjid Al-Khaif, masjid besar dekat pelemparan jamrah. Iya. Kalau mau ke perkemahan Indonesia jangan minta turun di situ. Sama aja artinya. Itu salah naik kendaraan namanya. Ya. Ini Masjid Khaif, masjid yang sholat di padanya 70 nabi.
Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat. Nah, kalau masjid Kuwait, yang ini masjid yang kedua, ini masjid ya, lumayan besar. Dia berada di sekitar perkemahan orang-orang Indonesia untuk wilayah Asia. Jelas ya? Nah, maka ini sedikit penjelasan tentang masalah keadaan sekarang. Ya, Nabi menunggangi berkendaraan beliau ke Mina. Fasalla biha adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Lalu beliau di Mina melakukan salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh. 5 waktu salat beliau salat semuanya di mana? Di Mina. Karena itu syariat berangkatnya pada hari ke-8 sebelum duhur, hendaknya dia nyampe di mana? Di Mina, supaya dia bisa salat duhur di Mina. Itu sunnahnya. Pada tanggal 8 dia salat duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian salat subuh. Salat subuh ini 5 waktu salat. Ya. 5 waktu salat. Nah, baik. Dan salat 5 waktu ini dilakukan semua pada waktunya, pada tempatnya masing-masing. Tapi di qasar. Ya, di qasar tanpa dijamak. Jadi salat duhur begitu masuk waktu duhur, dia salat duhur cuma 2 rakaat. Begitu masuk waktu asar, salat asar cuma 2 rakaat. Salat maghrib ya berapa rakaat? 3 rakaat. Ya. Jelas ya? Begitu masuk isya, salat isya di waktu isya 2 rakaat. Masuk subuh, salat subuh. Jadi salatnya salatnya di qasar tanpa dijamak. Dan mengqasar ini adalah syariat untuk seluruh orang yang masuk dalam haji dan ia berada di Mina. Apakah penduduk Mekah maupun selain penduduk Mekah. Ya, walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan penduduk Mekah tidak masuk di dalam hal ini. Ya, mereka tidak mengqasar sebab bukan musafir. Ya, tapi yang benarnya bahwa semuanya masuk di dalam cakupan. Ya, sunnah untuk mengqasar. Jelas sampai sini? Mengqasar salat. Diqasar tidak dijamak. Kemudian kata Jabir, "Tsumma makatha qalilan hatta tala'at asy-syams." Setelah salat subuh. Jadi kalau sudah salat subuh, ini berarti hari keberapa? Hari ke-9 Dzulhijjah. Maka beliau pun berhenti sejenak. Hatta tala'at asy-syams. Sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, atau beliau diam sejenak setelah matahari sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, fa ajaza hatta ata Arafah. Beliau berlalu sampai mendatangi Arafah. Iya. Ini kalau dia tunggu sampai matahari terbit, terus dia berjalan kemana? Ke Arafah. Iya. Mungkin saja ini bisa dia lakukan kalau dia berjalan kaki menuju ke Arafah. Tapi kalau dia naik mobil, maka menunggu setelah sampai matahari terbit, ini artinya dia sudah terlambat. Sebab macet arah kendaraan menuju ke Arafah. Ya. Mungkin dia akan sampai ke Arafah setelah duhur. Ya. Dan dia akan luput. Ya. Tentunya kalau seorang yang ingin ini, dia kejar, ada yang dikejar. Ya. Salat duhur secara berjamaah, duhur dan asar dilakukan di Arafah. Ya. Dan biasanya prioritasnya ya, kita mendengarkan khutbah ya, pada hari itu. Ya, khutbah yang disampaikan oleh Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, jelas ya. Ini hanya dalam masalah teknis saja. Yang mau berkendaraan silahkan. Tapi kalau dia berjalan kaki, insya Allah sampainya lebih cepat. Tibanya ke Arafah lebih
cepat. Ya, apalagi kalau dia dari perkemahan Indonesia menuju ke Arafah lebih dekat lagi. Sudah lebih dekat. Baik. Kemudian kata beliau, hatta Arafah sampai beliau mendatangi Arafah. Ya, ini sudah amalan di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, maka beliau mendatangi Arafah. Ya, mendatangi Arafah. Kemudian perlu saya ingatkan, di hari tarwiyah ini talbiyah itu kembali. Ya, seorang bertalbiyah, bertakbir, bertahlil, baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini dihiasi hari-hari ini. Dari yaumut tarwiyah, dari Mina ke Arafah, dari Arafah nanti ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina sampai melempar Jamratul Aqabah. Setelah selesai melempar baru selesai apa? Selesai takbirnya dan talbiyahnya. Berhenti talbiyah. Di selang-selang ini, walaupun saya nggak terangkan, maka ini dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan talbiyah, takbir. Ya. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Iya. Nah, dia mengagungkan, membesarkan Allah, berzikir, mengucapkan talbiyah. Iya. Kemudian dikatakan fawajad al-qubbah qad duribat lahu binamirah. Fanazala biha. Lalu Nabi menemukan kubbah, ya kemah kecil yang sudah dipasangkan untuk beliau di Namirah. Fanazala biha, maka beliau turun di kubbah ini, maksudnya singgah di situ. Ini Namirah bukan masuk wilayah Arafah. Namirah bukan masuk di mana? Wilayah Arafah. Jadi Namirah langsung bersambung Arafah. Jelas ya? Sunnahnya masuk ke Arafah nanti setelah matahari terbenam. Setelah matahari tergelincir. Ya. Karena itu Nabi SAW ketika beliau mendatangi Arafah, matahari belum tergelincir, beliau singgah di Namirah. Di kemah yang sudah dipasang untuk beliau di mana? Di Namirah. Hatta zaghat asy-syamsu amar al-qaswa faruhilat lahu fa'ata batan al-wadi fa khataba an-nas. Sampai ketika matahari sudah tergelincir, maksudnya sudah masuk waktu duhur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah agar kendaraannya dibawa. Kudanya al-qaswa dibawa atau ontanya, ya. Al-qaswa dibawa faruhilat lahu, lalu disiapkan untuknya, beliau tunggangi. Fa'ata batan al-wadi, beliau mendatangi pertengahan lembah. Iya. Nah, fa khataba an-nas, lalu beliau khutbah kepada manusia. Nah, inilah yang dilakukan sampai hari ini. Ya, kalau sudah tergelincir matahari, pasti terdengar suara mufti sudah memulai khutbahnya. Nah, setelah Rasulullah khutbah tsumma adzan, kemudian adzan. Ya, ada situ adzan? Cetakan antum? Hah? Adzan. Di asal manuskrip Bulughul Maram tidak ada kalimat adzan. Cuman ini ditambahkan dari Sahih Muslim, ada kalimat adzan. Kemudian adzan, tsumma aqama, lalu qamat. Ya. Fa shalla adh-dhuhra. Ya. Fa shalla adh-dhuhra. Adzan, kemudian qamat, lalu Nabi salat zuhur, tsumma aqama, kemudian qamat lagi, fa shallal asra, lalu beliau salat asar. Nah. Iya. Walam yusalli bainahuma, dan beliau tidak salat antara keduanya. Jadi ini apa artinya kalau tidak salat antara keduanya? Dijama'. Salatnya diqasar dan dijama'. Ya, diqasar dan dijama' ini di Arafah. Dan hikmahnya kenapa dijama'? Supaya setelah itu kaum muslimin sibuk memanfaatkan waktu mustajabah sampai terbenamnya di sepanjang di Arafah, sepanjang hari Arafah ini. Sebab hari Arafah ini adalah hari yang bermula dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Sampai terbitnya apa? Fajar subuh. Itu hari Arafah. Ya. Jelas ya?
Ya kalau misalnya ada yang terlambat, dia datang tengah malam, tidak ada masalah, langsung ke Arafah. Sudah malam 10 dia datang, langsung ke Arafah, nggak ada masalah. Dia wukuf walaupun sebentar, tidak ada masalah. Hajinya syah. Tapi bagi siapa yang masuk sebelum matahari terbenam, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai matahari terbenam. Misalnya ada yang masuk jam 2 siang. Ya. Maka dia harus duduk sampai matahari terbenam. Tidak boleh langsung, oh jam 2 siang saya doa dulu 1 jam. Setelah itu berangkat. Tidak boleh. Jelas ya? Jelas sampai sini? Ya. Maka wajib dia tinggal di Arafah, duduk di Arafah, wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, barulah melakukan perjalanan menuju ke Musdalifah. Jelas sampai sini? Baik, kita baca kelanjutan hadis supaya lebih lengkap. Fa khataban nas, maka Nabi berkhutbah kepada manusia. Ini khutbah beliau di Namirah. Perhatikan, salat dan khutbah sunnahnya di Namirah. Itu belum masuk Arafah. Jadi masjid yang dibangun di Arafah itu masjidnya besar sekali, sangat panjang. Pintu utamanya ada 3. Pintu utamanya ada 3. Biasanya pintu pertama, ya itu sudah ditutup dari awal. Sebab biasanya orang masuk, ya sudah penuh. Pintu kedua itu tutup setelahnya. Dan terakhir yang dibuka pintu yang ketiga. Apabila sudah mendekati duhur, yang terbuka sisa pintu 3 di belakang. Jelas? Ya, karena luasnya masjid ini. Ini masjid, sebagiannya Arafah, sebagiannya bukan Arafah. Kita harus diketahui, sebagiannya Arafah dan sebagiannya apa? Bukan Arafah. Ya, dan di dalam masjid pemerintah sudah memberikan batasan. Ada tulisannya dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya, beberapa bahasa bisa dilihat, batasan Arafah, batasan Arafah di dalam masjid. Jelas ya? Jadi sebelum duhur, ya hadir saja sholat duhur jamaah di sana. Kalau memungkinkan, ya. Tapi ini biasanya teori saja. Kalau memungkinkan, ya sulit untuk memungkinkan. Ya. Jelas? So biasanya kalau dia sudah dapat tempat di masjid, tidak boleh dia tinggalkan tempatnya. Kapan ditinggalkan? Akan datang orang mengambil tempat tersebut. Ya. Jelas sampai sini? Ya, kecuali kalau dia sendiri, ya orang sendiri asik aja. Ya. Tapi kalau dia bawa istri, ya, bawa rombongan, nah ini yang repot. Jelas? Dan itu beda antara hukum orang yang jalan sendiri dan orang yang bersama rombongan. Orang yang bersama rombongan. Ya. Kadang orang yang bersama rombongan ini, dia harusnya bukan udur, tapi karena dia ikut di rombongan, ya, kalau tertinggal mungkin membahayakannya, maka dia juga ikut mendapatkan udur. Ya. Sebagaimana misalnya di Musdalifah akan diterangkan nanti, boleh perempuan dan anak-anak kecil ya setelah tengah malam langsung menuju ke pelemparan. Ya, dan ini bagi mahramnya yang ikut bersamanya yang mengantarnya, ya hukumnya sama dengan mereka. Hukumnya sama dengan mereka. Jelas sampai sini? Baik. Setelah Nabi khutbah, lalu muadzin adzan. Kemudian muadzinnya qamat. Kemudian Nabi salat mengimami manusia. Setelah itu muadzin salat duhur dengan diqasar. Kemudian muadzinnya berdiri lagi qamat. Lalu Nabi menjamak salat asar. Tidak ada salat sunnah antara keduanya. Sebab memang kalau menjamak tidak boleh ada salat sunnah antara keduanya. Ya. Kalau ada salat sunnah itu berarti bukan menjamak. Bukan menjamak, dia sudah memisah. Menjamak itu menggabungkan, dan menggabungkan tidak cocok dipisah dengan sholat. Kemudian kata Nabi, kata Jabir, "Tsumma raqiba hatta ata al-Musdalifah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, raqiba, kembali naik di atas kendaraannya, hatta ata al-mauqif, sampai beliau mendatangi mauqif. Mauqif yang dimaksud di sini adalah tempat berdiri, tempat wukuf. Tempat wukuf. Iya. Dikatakan wukuf sebab itu posisinya berdiri. Karena itu bagus kalau seorang berdoa dalam keadaan berdiri. Ya. Doa dalam keadaan berdiri. Kalau dia capek berdiri enggak apa-apa. Dia doa dalam keadaan duduk. Iya, doa dalam keadaan duduk. Kalau dia merasa dirinya lebih khusyuk dengan duduk, ya, dia duduk pun tidak ada masalah. Nah, dia duduk pun tidak ada masalah. Maka beliau mendatangi mauqif, faja'ala batana
naqatihi al-qaswa ila as-sakhara. Maka beliau menjadikan perut ontanya al-qaswa itu mengarah ke lembah. Wa ja'ala jabal al-musyah baina yadayhi wastaqbala al-qiblah. Dan beliau jadikan gunung, ya, pejalan kaki itu di depannya dan beliau sendiri menghadap ke kiblat. Ya, gunung ini yang sekarang disebut oleh orang-orang dengan nama Jabal Rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di dekat gunung, bukan naik ke gunung. Bukan naik ke mana? Ke gunung. Dan ini pekerjaan sejumlah jemaah haji, ya. Seakan-akan yang paling afdalnya itu dia naik ke gunung kemudian wukuf di gunung. Dan ini adalah hal yang tidak ada syariatnya. Nah, kalau dia naik ke gunung wukuf boleh saja, sebab itu masuk dalam Arafah. Sedangkan Arafah itu seluruhnya adalah tempat mauqif. Seluruhnya adalah tempat apa? Tempat wukuf. Iya. Jelas sampai sini? Kemudian kata beliau, wastaqbal al-qiblah, beliau istiqbal qiblah. Falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams. Terus menerus beliau wakif sampai terbenam matahari. Ya, bayangkan ya, setelah salat zuhur terus beliau wukuf, ya, sampai matahari terbenam. Ya, perhatikan kesabaran. Ya, sebab ini satu hari datangnya hanya sekali setahun. Kesempatan belum tentu dia dapatkan tahun berikutnya. Bahkan belum tentu dia dapatkan 2 tahun berikutnya. Bahkan belum tentu dia dapatkan setelah itu. Iya. Maka ini waktu yang sangat agung. Ini kembali beliau wukuf. Ini tempat berhenti, di antara tempat berhenti. Iya. Di dalam berdoa, itu namanya berdoa, boleh di mana saja berdoa. Tapi singgah berdoa, wukuf berdoa, di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, itu hanya disyariatkan pada 6 tempat saja singgah berdoa. Iya. Yang pertama di Multazam, yang kedua di Safa, yang ketiga di Marwah, yang keempat di Arafah. Ya. Yang keempat di mana? Di Arafah. Kemudian yang kelima dan yang keenam, yang kelima di pelemparan Jamratul Aqabah yang pertama di hari pertama di tanggal 11 Dzulhijjah, pada tanggal 11 Dzulhijjah, dan tempat yang kelima untuk wukuf berdoa setelah melempar di pelemparan yang kedua, ya, juga di tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 11 dan tanggal 12. Kalau dia sampai tanggal 13, 11, 12, 13. Tidak masalah. Jelas ya? Baik. Ini supaya tahu tempat-tempatnya. Ya. Yang dikatakan seorang itu wukuf berdiri, dia berdoa. Iya. Dan ini posisi wukuf berdoa. Ini menunjukkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, saya tidak menghadirkan sekarang kedudukannya, cuma mendengar di kalangan saya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, iya, mengangkat tangannya, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan orang yang sangat harus diberi makan. Nah, ini posisi penghambaan yang sangat agung, ya, pada hari tersebut. Iya. Dan pada hari ini, pada hari Arafah ini, tidak pernah ada hari yang iblis terlihat lebih hina dan lebih sengsara selain pada hari tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni banyak manusia. Ya, hari tersebut adalah hari yang paling banyak manusia dibebaskan lehernya dari api neraka. Nah, makanya di antara keutamaannya, kemudian disebutkan di sini, wa dhahabatis sufrah qalilan hatta ghaba al-qarsu wa dafa. Dan ketika cahaya kuning matahari sudah mulai pergi sedikit, sampai terbenamlah lingkaran matahari. Jadi ukurannya lingkaran matahari apa? Terbenam. Nah, ini harus yakin. Hari Arafah itu harus tahu betul. Ini waktu maghrib kapan? Ya. Nah, jangan dia hanya lihat, oh ini sudah gelap-gelap, ayo kita jalan. Tidak. Jelas ya? Dan pemerintah sudah memudahkan.
pemerintah sudah memudahkan. Mereka kalau sudah terbenam matahari, ada suara sirine yang mereka nyalakan. Tapi itu hanya di sekitar masjid saja orang dengar. Ya. Kalau di dalam masjid, kadang tidak kedengaran kadang. Karena suara ribut, apalagi apa yang wukuf di sekitar masjid itu sudah siap berdiri. Tidak mungkin dia duduk. So, kalau duduk, itu sudah akan terseret oleh arus manusia akan menuju ke mana? Ke Musdalifah. Akan menuju ke Musdalifah. Nah, jelas ya? Wa qad shanaqa lil qaswa'i az-zimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi. Ya, wadafa. Maksudnya wadafa yaitu beliau berjalan. Beliau sudah mulai berjalan. Wadafa. Beliau berjalan. Ya. Kemudian waqad syanaqa lil qaswa'i az-zimam, dan telah dipasang tali kekangnya untuk al-qaswa ini, ontanya sampai ya kepalanya itu hampir saja menyentuh lutut kaki onta yang ia pakai bersimpuh ketika ia duduk. Jelas ya, jadi kepalanya yang kena dikekang, dia sudah seakan-akan onta ini ditahan, jangan jalan cepat. Ya kan, posisi itu artinya kekangnya ditarik, artinya ontanya ditahan. Agar supaya onta ini jalannya lambat, jangan berjalan berjalan cepat. Karena itu dikatakan wa yaqulu bi yadihil yumna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata sambil berisyarat dengan tangan kanannya, ya ayuhan nas, as-sakinah as-sakinah, wahai manusia, tenang. Ya. Sebab katakan tenang sebab tatkala seorang berjalan disyariatkan dia berjalan dengan tenang. Kalau ada waktu luang, ada yang kosong, disyariatkan dia segera di waktu kosong tersebut. Jelas ya? Jadi yang paling depan jangan jalannya santai. Ya. Kalau dia jalan kayak pengantin, kapan mau nyampe yang di belakang? Ya. Karena itu kalau ada yang kosong, segera maju ke depan. Maju ke depan. Sebab ini manusia terus berjalan. Ya. Mungkin ada yang terlambat karena keluar dari Arafah, semuanya kan keluar dari Arafah. Mungkin ada yang terlambat, mungkin tidak sempat bermalam di mana? Di Musdalifah. Mungkin saja. Ya. Karena apa? Karena banyaknya manusia. Dan ini ada jalur-jalurnya, ada jalur pejalan kaki, ada jalur mobil, berkendaraan, ya. Semuanya sudah disiapkan dan dimudahkan. Ya. Kemudian di sepanjang jalan, ya, mungkin setiap 100 meter atau setiap 50 meter itu ada bangunan WC. Ya, telah disiapkan. Dan ada tempat-tempat untuk minum. Ya, lengkap. Sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini semuanya diantara kemudahan ya, di masa ini. Kemudian kata beliau, kullama ata jabalan minal jibal arqa laha qalilan hatta tas'ad. Ya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kullama ata hablan minal jibal, ya. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tali dari tali-tali yang ada, beliau melepas sedikit tali kekang ontanya sampai ia naik. Ini tadi yang saya sebutkan. Makna kalau misalnya ada yang kosong, ada yang ini maju secara jalan, tapi asalnya jalan dengan sakinah. Jelas ya? Jangan di depan ramai, ya. Dia masuk saja menghantam orang, ya, menerobos. Tidak. Kalau kosong, ya cepat dia maju ke depan. Kalau kosong, jelas sampai sini. Ya. Kalau tidak kosong, ya jalan tenang, biasa. As-sakinah, as-sakinah. Dari hikmahnya seorang keluar dari Arafah, iya, dalam kondisinya tenang, iya. Kondisi dia wukuf di Arafah dalam keadaan capek, ya, penuh dengan debu. Ya, sebab debu pada manusia berlalu, berjalan, ya, dalam keadaan tenang, ini menunjukkan penghinaan dirinya. Ya, seakan-akan dia adalah seorang hamba yang sangat mengharapkan rahmat.
dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Kemudian kata beliau hatta atal Musdalifah, sampai beliau mendatangi Musdalifah. Ya. Sampai beliau mendatangi Musdalifah. Ini sudah sampai ke tingkatan beliau mendatangi ke Musdalifah. Ya, dan seperti yang saya ingatkan tadi bahwa di Arafah di waktu wukuf itu disiapkan doa-doa yang hendaknya dibaca. Ya. Nah, dan ketika dia berdoa, tidak usah dia takalluf. Ya. Doanya disyaja. Dia walaupun berdoa dengan bahasa Arab itu lebih bagus, kalau dia ingin berdoa dengan bahasa Indonesia tidak ada masalah. Yang penting dia gunakan waktunya dengan hal yang paling afdal. Ya. Hal yang paling afdal. Syariatkan juga memperbanyak tahlil. Bahkan disebut dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna ashiyata Arafah." Hal yang paling afdal yang saya ucapkan dan para nabi mengucapkannya di sore hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dan di posisi ini kadang Nabi membaca ya setelah bertalbiyah, kadang beliau berkata innamal khairu khairul akhirah. Sungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Ini kalimat-kalimat mengingatkan ya, keadaan, posisi, sebab kadang seorang di Arafah dalam keadaan sulit, dia ingin segera keluar, tidak sabar memperpanjang doa, maka tetap dia ingatkan dirinya bahwa kebaikan yang hakiki sebenarnya adalah kebaikan apa? Kebaikan akhirat. Ya, dan ini adalah kesempatan untuk mempersiapkannya, menyambut kebaikan tersebut. Iya. Kemudian ini wukuf di Arafah sampai terbenam matahari, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Musdalifah. Ya, mendatangi Musdalifah. Baik, sekarang kita di pembahasan Musdalifah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Musdalifah, maka fasalla biha al-maghrib wal isya. Fasalla biha al-maghrib wal isya. Beliau salat maghrib dan isya. Nah, dan dimaklumi bahwa ya, di sela perjalanan itu dihiasi dengan takbir, talbiyah, dzikir. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa idza fattum min arafatin, fadhkurullaha indal masy'aril haram." Kalau kalian sudah selesai dari Arafat, maksudnya menuju ke Masy'aril Haram, dan Masy'aril Haram ini berada di Musdalifah, ya, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di sisinya, di sisi Masy'ar al-Haram ini. Nah, kalau sudah sampai di Musdalifah, maka yang disyariatkan yang segera dia mulai adalah dia salat fasalla bihal maghrib wal isya bi adhan wahid wa iqamataini wa lam yusabbih bainakuma syai'a. Disyariatkan adalah segera salat maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua qamat. Ya. Langsung dia jamak. Kalau dia sampai sebelum isya, dia jamak takdim. Kalau dia sampai setelah isya, dia jamak ta'khir, tidak ada masalah. Dengan satu kali adzan. Jadi adzan sekali, kemudian qamat dua kali. Qamat dua kali. Salat maghrib akan salat maghrib qamat. Begitu selesai maghrib, qamat lagi, kemudian salat apa? Salat isya. Ya. Dan ini juga sama di jama' di Arafah, tidak ada salat sunnah antara keduanya. Walam yusabbih bainakuma syai'a. Lam yusabbih itu artinya lam yusalli. Ya, tidak salat antara keduanya. Ya, thumma taja'a hatta tala' al-fajr. Ya. Thumma taja'a hatta tala' al-fajr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring sampai terbit fajar. Beliau berbaring sampai terbit fajar. Ya. Tinggal di Musdalifah, bermalam di Musdalifah, ini hukumnya wajib menurut kebanyakan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan rukun dari arkanul hajj. Dan yang benarnya dia adalah wajib. Benarnya dia adalah wajib. Nah, ya, sekarang pembahasan kita susun rangkaian dulu ya. Pembahasan lengkapnya. Nanti saya akan simpulkan apa yang rukun, apa yang wajib. Dan sunnah insyaallah kita akan simpulkan nanti di akhir pembahasan.
Iya. Kemudian kata beliau, hatta raqiba. Tsumma taja hatta tala al-fajr. Kemudian beliau berbaring sampai terbit fajar. Di sini tidak disebutkan apakah beliau salat witir atau tidak. Ya, tapi dari kebiasaan Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan witir. Ya, mungkin karena alasan ini Jabir tidak perlu mengingatkannya sebab sudah dimaklumi dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Nabi itu witir wajib atas diri beliau. Adapun atas umat itu adalah hal yang disunnahkan. Nah, فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. Lalu beliau salat subuh ketika waktu fajar sudah nampak, waktu subuh sudah nampak. Beliau salat dengan satu kali adzan dan satu kali iqamah. Tsumma rakib, kemudian beliau berkendaraan hatta atal masy'ar al-haram, sampai beliau mendatangi masy'ar al-haram. Masy'ar al-haram ini ini beraneka ragam ucapan, tapi banyak yang menyebutkan bahwa Al-Masy'arul Haram itu adalah sebuah gunung yang sekarang ini sudah dibangun di atasnya masjid. Jadi masjid yang berada di Musdalifah itu yang disebut dengan Masy'arul Haram. Nah, jelas ya? Ya. Kalau dia bisa ke masjid, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka seluruh wilayah Musdalifah adalah tempat apa? Tempat bermalam. Seluruh wilayah Musdalifah tempat bermalam. Nah, justru di Musdalifah ini sebenarnya agak luas, ya, tempatnya. Atau dalam artian sebenarnya banyak tempat yang kosong. Ya, cuman kebiasaan manusia kalau berkumpul-kumpul, tabiatnya begitu. Orang-orang itu sebenarnya panik. Karena masuk Musdalifah, mulai masuk wilayah Musdalifah, dia lihat di depannya hanya manusia saja, dia menyangka tidak ada lagi tempat di Musdalifah. Ya. Tidak lagi tempat Musdalifah. Akhirnya berebut cari tempat. Ya. Yang jalan itu harusnya tempat jalan, karena ini sudah menganggap tidak ada tempat, akhirnya sulit orang lewat. Padahal kalau dia jalan, sabar saya jalan sedikit ke belakang, dia akan dapatkan tempat yang lapang, ya, di akhir Musdalifah. Tapi kalau dia sudah lewat masjid ke sana, insya Allah akan dapat tanah lapang yang banyak. Ya, kalau mau main bola juga bisa. Ya. Sebenarnya begitu. Tapi itu saya berikan kaidah di musim haji. Biasanya kepanikan itu mewarnai banyak manusia. Masjid, kita mau masuk sudah penuh masjidnya, kelihatan dari luar. Sebenarnya kalau kita masuk ada tempat kosong di dalam. Ada tempat kosong di dalam. Iya. Jelas? Apalagi di Masjidil Haram. Yang mau masuk ke dalamnya perlu waktu 1 jam, keluarnya perlu waktu 1 jam. Daripada saya masuk, ya sebagian jemaah pikirannya ya saya hamparkan saja tikar saya di sini di luar. Jadi orang yang terlambat menyangka sudah penuh di dalam. Padahal ini adalah orang-orang yang ingin cepat pulang. Makanya dia sholat di mana? Ya, sholatnya di luar saja. Ya. Nah, baik. Dan seperti di tempat yang lain, di Musdalifah juga penuh dengan semua fasilitas yang diperlukan. Ya. Dia ingin buang hajatnya, ingin minum, ada tempat-tempat telah disiapkan. Ya. Dan untuk masalah makan itu lengkap, telah difasilitasi oleh pemerintah. Banyak sekali mobil-mobil yang memang sudah berada di Musdalifah. Ya. Jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum manusia datang ke Musdalifah, mobilnya sudah lengkap di situ untuk membagikan makanan-makanan. Ya. Bisa diambil secara gratis. Dan ada tempat-tempat banyak orang yang menjual makanan pun. Ya. Untuk beli makanan itu adalah hal yang mudah. Ya. Ingin minum sesuatu yang hangat, teh hangat dan seterusnya, itu hal yang mudah didapatkan. Ini sekedar gambaran-gambaran, ya, supaya ya mengerti ya kondisi. Ya, sebab banyak orang yang haji, wah khawatir. Yang dia pikir hanya banyak yang meninggal, banyak yang ini. Ya. Di perkumpulan manusia terjadi hal yang seperti itu adalah hal yang wajar, biasa. Ya. Dan seorang tidak ada yang tahu takdirnya. Yang jelas, kapan dia masuk menunaikan ibadah, dia maksudkan dengannya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meraih keutamaan, maka insyaallah ini adalah hal yang baik. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh penulis dalam melanjutkan hadits Jabir, kata beliau, "Fastaqbala al-qibla fada'a wa kabbar."
Jadi ketika di Masjidil Haram beliau menghadap ke kiblat. Lalu beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, wa kabar wa halal. Ini sunnahnya. Nah, ini sunnahnya. Jelas ya? Tapi di posisi ini saya berikan perbandingan. Ya. Di posisi ini kalau seorang terlambat keluar dari Musdalifah, dia terlambat keluar dari Musdalifah menuju ke pelemparan, di hari nahar itu ada 4 amalan diselesaikan. Ya, 4 amalan diselesaikan. Dan ini perlu waktu. Kalau dia terlambat keluar, maka mungkin saja dia tidak bisa menyelesaikan 4 amalan ini. Maka dia sendiri yang pertimbangkan yang mana yang paling maslahat untuknya. Sebab harus ada yang dia korbankan. Harus ada yang dia korbankan. Karena itu saya katakan tadi, kalau ingin menjalankan seluruh sunnah, ya, mungkin kalau yang haji itu sedikit, itu semuanya bisa dia jalankan seperti yang dikisahkan di sini. Ya, sebab Nabi SAW ketika beliau haji bersama beliau kaum muslimin, walaupun jumlahnya banyak, tapi tidak sebanyak sekarang ini. Tidak sebanyak manusia sekarang ini. Nah, ya, pernah sekali pengalaman. Ya, padahal ini sudah jalur ya, dari mana? Dari Musdalifah kita nunggu. Ya, kebetulan hari itu saya hanya berempat. Ya, tidak banyak bawa ikhwah, jadi bisa santai. Kita tunggu sampai matahari akan terbit. Ya, sampai matahari akan terbit, doa, baru kita jalan. Ya, itu pun kita dapati diri kita termasuk orang yang terakhir keluar dari Musdalifah. Ya. Sudah jalan, ya, sampai pelemparan setelah duhur baru nyampe. Sampai pelemparan, padahal jaraknya hanya ya berapa kilo. Sampai di pelemparan setelah duhur baru nyampe. Ini setelah duhur mau masuk tawaf lagi, mau masuk sa'i lagi. Ya. Mungkin sampai subuh belum bisa selesai. Ya. Nah, karena itu terlambat sedikit, ya, mengerti posisi supaya bisa mengerjakan seluruh manasik tepat pada waktunya. Ini perlu diketahui keadaan, ya, kondisinya. Ada yang dia korbankan, harus dia pandai mengatur waktunya sehingga semuanya bisa dirangkai, dia laksanakan seluruh rangkaian manasik itu dalam sehari lengkap dia lakukan. Ya. Jelas ya? Baik, kemudian dikatakan di sini oleh penulis, falam yazal waqifan hatta asfara jiddan, terus menerus Nabi waqif sampai menguning sekali matahari. Apa sudah nampak sekali matahari akan terbit. Ya. Pada qabla an tatlu asy-syams, lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit. Ya, ini juga dari mukhalafah ahlul kitab. Dan di sini banyak hal ya. Ya, mukhalafah ahlul kitab. Haji tamattu kenapa dikatakan paling afdal? Sebab kaum musyrikin tidak melakukan umrah di musim haji. Maka ini digugurkan oleh Islam dengan disyariatkannya umrah bersama dengan haji di musim haji. Karena itu, ini juga dari salah satu sisi yang menyebutkan tamattu lebih afdal. Sebab dia padanya ada menyelisihi kaum musyrikin. Iya. Demikian pula di sini di Musdalifah, kaum musyrikin kalau mereka haji, nanti setelah matahari terbit di Musdalifah baru mereka jalan. Maka Nabi menyelisihi mereka. Beliau sebelum matahari terbit, beliau sudah jalan. Beliau sudah jalan. Jelas ya? Kata beliau, hatta ata batana muhassirin faharraka qalilan. Sampai beliau mendatangi batana muhassir. Ini nama lembah Muhassir. Dia antara Musdalifah dan Mina. Antara Musdalifah dan Mina. Silang pendapat para ulama, ini lembah tersendiri atau dia masuk dalam wilayah Mina? Silang pendapat. Yang benarnya dia masuk dalam wilayah apa? Wilayah Mina. Karena itu kalau kita lihat sekarang batasan Musdalifah, begitu sampai di Musdalifah, keluar dari tanda Musdalifah, maka setelahnya itu segera sedikit. Itu yang disebut dengan nama apa? Batan Muhassir. Ya jalan saja sedikit segera, yang penting dia perkirakan mungkin sekitar ini Batan Muhassirnya. Jelas sampai sini? Ya, ada yang mengatakan bahwa di perintah untuk jalan segera karena Batan Muhassir ini dulu tempat satu kaum diadab. Ya. Namun ini ucapan tidak dalil. Ini ucapan tidak dalil yang menunjukkan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma salaka at-tariq al-wusta hatta takhruja ala jamrati al-kubra." Kemudian beliau menempuh jalan pertengahan sampai beliau keluar di Jamratul Kubra. Ini sekarang oleh pemerintah jalan pertengahan disebut dalam hadis ini yang dijadikan sebagai jalan poros. Dijadikan sebagai jalan poros. Ya, dibuat dua arah.
oleh pemerintah, dibuat 2 arah. Nah, sepanjang jalan inilah kalau ditelusuri, ya, tanda jalan poros ini itu di atasnya ditutupi seng sampai mendekati pelemparan jamrah. Kalau jalan yang lainnya tidak seperti itu. Ya, banyak jalan menuju ke pelemparan jamrah, banyak jalan. Ya. Tapi jalan yang disebut di sini ini jalan poros yang di atasnya ada apa? Ditutupi seng sepanjang jalannya. Nah, itu lebih asyik lewat situ. Ya. Selain sejuk, ya sudah kipas anginnya rame, ya. Kemudian WC-WC-nya juga jelas, letak-letaknya, tempat-tempatnya. Nah, dan sekarang ini pemerintah semakin ketat. Ya. Siapa yang mau masuk pelemparan tidak boleh bawa apa-apa, tidak boleh bawa tas yang besar yang akan mengganggu. Ya. Diperiksa barang yang dibawa. Kalau bawa kasur misalnya atau bawa selimut, itu harus disimpan semua, dititip. Bahkan yang bawa kemah, karena kan perlu kemah kalau dia di Arafah, di Musdalifah perlu kemah, semuanya harus dititip semuanya. Ya, harus dititip. Ini sebenarnya hal yang bagus ya dari peraturan, sebab dengan diterapkannya hal tersebut di pelemparan lebih lancar. Ya, lebih lancar. Apalagi sekarang ya pelemparannya sudah 3 lantai. Ya. Nah, mau pilih bawah, atas, paling atas, ya bisa santai sudah melemparnya. Nah, baik. Jadi memilih jalan tengah sampai keluar ke Jamratul Kubra. Ya. Sampai keluar ke Jamrah Al-Kubra. Ya, ini sudah selesai ya Musdalifah. Sekarang masuk di pelemparan Jamrah. Masuk di pelemparan Jamrah. Ya. Seorang tatkala ia mendekati Jamrah, maka dia akan mendapati pelemparan Jamrah ada 3. Ada 3 pelemparan Jamrah. Jamrah yang pertama disebut dengan nama Al-Jamratus Sughra. Setelah itu yang kedua yang berada di tengah disebut dengan nama Al-Jamratul Wusta. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan nama Al-Jamratul Kubra. Pada tanggal 10 ini yang dilempar hanya apa? Jamratul Kubra saja. Yang dilempar hanya Jamratul Kubra. Jamratul Kubra ini dia jamrah yang paling di ujung Mina. Dekat ke mana? Dekat ke Mekah. Ya, kalau mau dihubungkan dengan Masjid Khaif yang berada di samping kiri, maka jamrah ini dari Jamratul Kubra dia adalah jamrah yang paling jauh jaraknya dari masjid. Ya, begitu saya cara mengukurnya. Jelas ya? Ya, sekarang pemerintah sudah sangat telaten sekali. Ya. Nah, sebelumnya pelemparan jamrah itu, jamrah pertama dan kedua itu dibuat terbuka. Jadi orang yang tidak tahu hukum, di hari ke-10 dia lempar 3-3. Ya. Padahal hari ke-10 hanya disyariatkan melempar apa? 1 saja, Jamratul Kubra saja. Jelas? Ya, belakangan ini pemerintah sudah membuat tirai-tirai penghalang yang seperti untuk posisi pengamanan jalan kayak pita itu. Ya. Jamrah pertama dan kedua ditutup dengan pita-pita. Yang dibuka hanya Jamrah Al-Kubra, sehingga dengan mudah orang yang melihatnya langsung menuju pelemparan jamrah. Ini jasa mereka, disyukuri hal tersebut memudahkan jemaah haji dan menjaga mereka jangan sampai jatuh dalam kesalahan. Jelas ya? Setelah melempar pelemparan jamrah itu pasti ya tidak boleh balik lagi, sebab pemerintah sekarang membuat peraturan ketat. Setiap yang melempar harus jalan terus. Kalau mau balik ada putaran jalan, ada jalan putar. Boleh ke kanan, boleh ke kiri. Ya, kalau dia terus, maka dia boleh menuju ke mana? Ke Mekah. Dia menuju ke Mekah. Terus sedikit kemudian kiri, maka akan mendapati jalan pejalan kaki yang terus menyambung ke tempat sa'i di Mekah. Jelas sampai sini? Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi siapa yang ingin menyambungnya. Ya. Bagi siapa yang ingin kendaraan, ya, dia bisa menempuh. Ya. Sisa keluar dari Jamratul Al-Kubra, dia balik ke kanan, balik ke kiri, maka dia dapatkan di atas ya, jembatan itu tempat untuk menahan kendaraan atau mengambil kendaraan. Jelas ya? Nah, tapi efektifnya kalau pengen ini, kalau terlambat, kecuali kalau dia sudah melempar masih belum ramai, ya naik mobil itu bagus, tidak ada masalah, sebab belum banyak yang menuju ke Mekah. Tapi kalau sudah terlambat, efektifnya dia jalan kaki. Ya, sebab kalau naik mobil pasti akan lebih terlambat lagi.
Nah, jelas ya? Baik, kemudian kata beliau, kelanjutannya hatta atal jamrah allati inda syajara. Di sini disebut di sisi pohon. Ya, sisi pohon sekarang tidak ada lagi pohon di situ. Tidak ada lagi pohonnya. Jelas sampai sini? Yang dimaksudkan di sini jamratul kubra, itu jelas. Faramaha bisab'i hasayat. Maka Nabi melempar jamratul kubra ini dengan 7 batu. Ya, perhatikannya bahasanya hasayat. Hasa itu ya, dia kerikil kecil. Bukan juga kecil sekali, tapi mungkin sekitar 1 ujung jari ini atau lebih besar sedikit. Ya. Jangan melempar dengan yang kecil sekali, jangan melempar juga dengan batu besar. Ya. Jangan melempar dengan batu besar. Nah, dari pemahaman yang salah di kebanyakan jemaah haji ini pelemparan jamrah, ya, kita ini mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih anaknya, ya, di sini dia dihadang oleh syaitan. Maka Nabi Ibrahim lempar syaitan itu. Ya. Itu memang sebab hikmah. Tapi sekarang disyariatkannya melempar jamratul aqabah bukan karena melempar syaitan. Ya. Karena apa? Karena rangkaian ibadah. Asal pensyariatan betul. Tapi sekarang, ya, kenapa disyariatkan? Sebab itu adalah rangkaian dari ibadah. Ya, maka kesalahan jemaah haji, banyak jemaah haji, dia menyangka bahwa ke jamrah itu adalah untuk melempar syaitan. Ya. Jadi banyaklah yang punya ijtihad miring di situ. Oh, ini kalau kita melempar syaitan bagus kalau kita pilih batu yang besar. Ya, kan begitu? Ya. Nah, ini kalau melempar syaitan, wah ini lemparannya betul-betul harus pasti, ya, harus kuat. Nah, dan kalau melihat batu-batu yang ada di pelemparan jamrah, itu akan nampak bukan hanya batu saja yang ada di pelemparan jamrah. Ada sendal yang dilempar, ada ini, ada itu, macam-macam. Ya, sampai saya pernah melihat sebagian dari jemaah haji. Ya, setelah selesai batunya 7 dilempar, sendalnya dia buka, kemudian dia lempar lagi ke jamrah. Itu yang melempar syaitan. Nah, ini semuanya adalah kesalahan. Hendaknya dihindari. Jelas ya? Maka melempar dengan batu, 7 batu yang dilempar. Tapi perhatikan di sini lafadznya. Lafadznya itu melempar. Ya. Lafadznya apa? Melempar, bukan meletakkan. Beda dengan orang menjatuhkan begini. Menjatuhkan namanya. Ya. Ini melempar. Ya. Melempar. Memang kalau paling amannya, kalau ingin tepat lemparannya, ya, ingin tepat lemparannya, nah, dia maju ke depan. Maju ke depan sampai dekat dengan kolam, baru dia lempar. Dia lempar ke kolam. Tidak harus kena tiang. Ya. Yang penting jatuh di kolamnya. Jatuh di mana? Di kolamnya. Dan sekarang pemerintah tiangnya, kalau dulu dibuat tiang tegak, sekarang tiangnya dibuat panjang. Jadi siapa yang melempar dari arah sini, batunya pasti akan jatuh ke kolam. Tidak akan menyeberang ke sana. Ya, dulu waktu masih tiang itu, wah repot itu. Nah, karena ada yang keluar, saya pernah ada ustadz, ya, ngantar keluarga, dia keluar ada batu yang melengket di dahinya. Ya. Nah, baik. Dilempar dengan 7. Jadi bentuknya melempar ya. Perhatikan makna melempar. Yang dimaksudkan melempar paramaha bisab'i hasayat dengan 7 batu. Ya, 7 ini 1, kemudian lempar yang kedua, lempar yang ketiga sampai berapa? 7 batu. Bukan 7 batu sekaligus dia lempar. Nah. Kalau dia lempar 7 batu sekaligus itu dihitung 1. Itu dihitung 1. Jelas sampai sini? Baik. Kalau misalnya ada yang ragu, ini lemparannya berapa? 6 atau 7 ya? Ya, dia ragu. Nah, maka kalau dia ragu, dia lihat, dia yakinnya berapa? Kalau dia yakinnya 6, sama tadi dengan masalah apa? Masalah tawaf. Ya jelas ya. Kalau yakinnya 6, sudah dia tambah lagi 1. Tapi biasanya seorang itu kalau masuk lemparan jamrah, batunya sudah disiapkan di tangan, 7 saja yang dia siapkan. Supaya dia nggak perlu hitung. Dia jaga saja, batunya jangan sampai ada yang jatuh. Jelas? Ya. Kalau dia selesai, berarti sudah genap apa? Sudah pas 7 yang dia lemparkan. Kemudian Nabi di Jabir terangkan di sini, yukabbiru ma kulli hasatin minha
beliau bertakbir bersama setiap batu. Ya, beliau ambil batu, takbir, Allahu Akbar, lempar. Ambil batu, takbir, Allahu Akbar, lempar. Ya. Ambil batu, takbir, Allahu Akbar, lempar. Berapa kali? 7 kali. Mitli hasal hadath. Seperti hasal untuk hadath. Nah, ini hadath ini harus dipahami. Hadath itu apa? Seperti hadath. Hadath itu untuk ketapel. Ya. Batu yang dipakai untuk ketapel. Nah, itu yang dipakai. Itu ukurannya. Batu ketapel itu tidak cocok yang besar. Ya, dipahami kan? Nah, karena itu dalam hadis dilarang membunuh dengan pakai ketapel, sebab itu tidak akan mematikan hewan buruan, ya, dan tidak akan menyebabkan ia hanya sekedar membuatnya cacat. Ya, karena itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang dari al-hadath. Ya, ini dalam masalah memburu, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mughaffar riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi ini yang kita maksudkan di sini tentang khasa al-hadath. Nah, kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa mengambil batu ini boleh diambil Musdalifah, silahkan. Ya. Tapi jangan ketika di samping Musdalifah langsung cari batu. Ya, belum sholat, belum apa langsung cari batu. Nah, ya. Bahkan ada yang, ya, dan ini dari kebiasaan jemaah haji kita, ya, dari Arafah tidak ada yang bermalam di Musdalifah. Hanya sekedar lewat di Musdalifah ngambil batu saja. Ambil batu, setelah itu jalan lagi. Jalan lagi. Dan ini dari kesalahan, ya, yang banyak sekali berulang. Harusnya ini tidak terjadi. Ya, harusnya tidak terjadi. Sebab bermalam itu memungkinkan sekali. Memungkinkan sekali seorang itu bermalam. Jelas ya? Ini yang disayangkan. Nah, baik. Jadi mengambil batu di mana saja. Batu yang sudah dilempar, ya. Kalau misalnya dia ngambil batu lagi, dia ada di sekitarnya, dia bawa pulang, itu yang dia pakai melempar besok, sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Tapi untuk keluar dari silam pendapat dalam masalah ini, baiknya dia cari aja batu di tempat lain, di dalam Mina. Ya, batu itu banyak. Dan biasanya pemerintah sudah di tenda-tenda itu ada kerikil-kerikil yang memang untuk meratakan, selain untuk merapikan juga tenda, ada banyak kerikil. Ya, kalau gali-gali aja ke bawah akan ketemu batu-batu yang banyak. Jelas? Iya. Kalaupun dia pungut dari batu, ya besoknya dia pakai melempar, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, insyaallah taala. Jelas sampai sini? Kata beliau, rama min batnil wadi, beliau melempar ke tengah wadi. Ini yang dimaksudkan, di tengah lembahnya. Sebab waktu itu belum ada tiang. Ya. Tidak ada tiangnya. Yang ada adalah apa? Lembahnya. Karena itu kata para ulama, kalau ingin melempar sekarang ini, jatuhkan batunya, lempar di dalam kolam. Ya. Sebab batnul wadi ini, pertengahan lembah itu, itulah kolam yang sudah dibuat sekarang. Jelas sampai sini? Ya. Tapi kalau dia lempar ke tiang, jatuh ke kolam, ya, ini pasti tepat jatuhnya. Tapi tidak harus kena tiang, itu harus. Yang penting dia pastikan apa? Dia pastikan batunya jatuh di tengah kolam. Ya, baik, selesai sudah melempar. Nah, dan melempar Jamratul Aqabah ini adalah amalan yang apa? Pertama dilakukan. Kemudian ada juga di melempar yang disyariatkan. Ya, kalau dia melempar, maka afdalnya dia masuk dari arah kiri. Ya, sehingga pelemparan jamrah itu di sebelah kanannya dan Mekah di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melempar begitu diterangkan dalam hadits yang lain. Baik, selesai sudah pelemparan. Kemudian kata Jabir, "Tsumman sarafa ila al-manhar fanahar." Kemudian beliau pergi menuju ke manhar, tempat penyembelihan. Lalu beliau pun menyembelih. Ya. Manhar ini, ya, ini hendaknya disembelih di tanah haram. Disembelih di tanah haram. Iya. Jadi apakah disembelih di Mina atau disembelih di Mekah? Jelas ya? Tidak boleh disembelih di Arafah. Tidak boleh disembelih di Tan'im, di Jawarana, sebab itu sudah tanah halal. Iya. Tanah halal. Karena itu penyembelihan sekarang itu masuknya di wilayah Mina. Ya, sebab kalau kita di perkemahan Indonesia itu sudah dekat dengan apa? Penyembelihan. Dia sisa berjalan saja ke sana. Ya, itu dapat tempat-tempat penjualan kambing. Ya, kalau dia anggap mahal harganya ke sana di situ, maka
dia berjalan sekitar berapa kilo, 2 atau 3 kilo, dia akan dapatkan lagi beberapa tempat penyembelihan yang lebih besar. Ya, dia bisa menyembelih di situ. Kalau tidak di Mekah banyak tempat penyembelihan. Ya. Nah, banyak tempat penyembelihan, khususnya di jalan Thariqatul Hajj namanya. Ya, di situ ada banyak tempat penyembelihan. Ya, di tengah Mekah. Jelas ya, yang jelas ini adalah hal yang memudahkan. Tapi kalau dia ingin menyembelih, misalnya sekarang ya, kita lihat dari sisi macetnya. Dia melempar, kemudian pergi lagi menerobos ya sekian juta manusia yang datang ya untuk pergi menyembelih. Kapan dia akan menyelesaikan tawafnya? Maka paling tidak dia wakilkan penyembelihannya pada hari itu. Kalau diwakilkan, maka dia menyembelihkannya untuk hari itu, sehingga dia hanya konsentrasi melakukan 3 perkara. Melempar, kemudian cukur, dan tawaf ifadah. Tawaf ifadahnya. Jelas sampai sini? Ya, sehingga menyembelihnya ada yang sudah mewakilkannya. Kalau ingin dia undur menyembelih besok atau lusa, juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kadang karena disebutkan pada hari nahar itu ada 4 amalan dilakukan sekaligus, itu yang paling afdalnya. Maka kadang tentunya orang mencari yang paling afdalnya. Mencari yang paling afdalnya. Baik, kemudian kata beliau, "Tsumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afadha ila al-bait." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menunggangi kendaraannya, lalu fa afadha ila al-bait, lalu beliau melakukan tawaf ifadah. Melakukan tawaf apa? Tawaf ifadah. Fa shalla bi Makkah adh-dhuhra, dan beliau salat duhur di Mekah. Ya. Ini tawaf ifadah ya. Perhatikan, di tawaf ifadah tidak dirinci seperti tawaf qudum, harus lari cepat 3 kali, enggak. Di tawaf saja 7 kali. Dan Nabi sini tidak disebutkan sa'i, sebab beliau hajinya haji apa? Haji qiran, dan haji qiran sa'inya cuma sekali. Kalau dia sudah sa'i di tawaf qudum, mau di tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Demikian pula haji ifrat. Kalau dia sudah sa'i di tawaf qudum, tidak perlu dia sa'i lagi di mana? Di tawaf ifadah. Tapi kalau di tawaf qudum dia belum sa'i, dia masuk tawaf, hanya tawaf qudum saja. Setelah itu dia istirahat sa'i. Sa'inya boleh dia undur nanti setelah tawaf ifadah. Tawaf ifadah setelah itu di sa'i. Jelas? Jelas sampai sini? Ini khusus untuk ifrat dan qiran. Tapi kalau hajinya tamattu, sa'inya 2 kali. Hajinya tamattu, sa'inya berapa kali? 2 kali. Setelah dia umrahnya pada umrahnya ada sa'i. Pada hajinya setelah tawaf ifadah, dia sa'i lagi. Dia sa'i lagi. Dan silang pendapat para ulama dalam masalah sa'i yang kedua ini. Bagi tawaf tamattu, apakah dia wajib atau sunnah? Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau condong kepada wajibnya. Iya, condong kepada wajibnya. Nah, iya. Iya. Yang jelas dalam masalah ini silang pendapat di kalangan para ulama. Iya. Yang mengatakan wajib kelihatannya dalilnya juga cukup kuat. Yang mengatakan sunnah juga karena sahabat yang tamattu mereka juga tidak melakukan sa'i. Ini menunjukkan bahwa itu hukumnya apa? Sunnah, dan sahabat lebih memahami hal ini. Ya. Lebih memahami hal ini. Ini masalah sa'i yang kedua bagi orang yang apa? Tamattu. Ya, dengan ini sudah selesai pembahasan apa? Haji dari hadits Jabir. Jadi rangkaiannya. Kalau sudah selesai itu artinya dia sudah halal. Ya, sudah halal. Nah, ada 4 amalan pada hari nahar. Yang pertama melempar jamratul aqabah, yang kedua apa? Menyembelih, kemudian yang ketiga cukur. Di sini tidak disebut dalam hadits Jabir, disebut di hadits lain. Kemudian yang keempat adalah tawaf ifadah. Kalau dia sudah lakukan ini sudah sempurna. Ya. Nahar tidak ada kaitannya dengan tahallul. Ya. Kalau dia sudah melempar jamratul aqabah, sudah cukur, ini sudah tahallul awal. Dia boleh pakai pakaian. Dan memang Nabi sebagaimana dalam hadits Aisyah yang telah lalu, beliau setelah cukur sebelum tawaf oleh Aisyah diberikan minyak wangi. Diberikan apa? Minyak wangi. Sebab ya, kalau sudah tahallul awal, halal untuknya segala sesuatu kecuali perempuan. Kecuali perempuan. Jelas? Kalau dia setelah tawaf ifadah, maka halal untuknya segala sesuatu. Tidak lagi perkecualian. Jelas? Termasuk perempuan juga halal baginya. Jelas sampai sini? Ya, ini berkaitan dengan tahallul. Dengan ini selesai pembahasan hari nahar. Ada lagi amalan tanggal 11, ada amalan tanggal berapa? 12.
Amalan tanggal 11 di hari Nahar itu melempar jamrah. Mabit dan melempar jamrah. Bermalam di Mina dan melempar jamrah. Ya. Melempar jamrah sudah 3 jamrah yang dilempar. Nah, yang dimaksudkan dengan mabit, dia bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina. Ya. Walaupun dia tidak bermalam seluruh malam, yang penting dia bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Kalau misalnya ada yang punya keluarga di Mekah, siangnya dia harus tengok, dia harus jenguk misalnya, tidak ada masalah. Dia masuk ke Mekah. Tapi dia harus balik ke Mina, bermalamnya di mana? Di Mina. Ya bukan artinya mabit di Mina, tidak boleh keluar dari wilayah Mina. Tidak. Boleh saja dia ke Mekah kalau ada keperluan. Dan bagi siapa yang punya tugas di Mekah, boleh dia tidak bermalam di Mina. Sebagaimana Al-Abbas radhiyallahu taala beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermalam di Mina karena beliau bertugas memberikan minum kepada jemaah haji. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian tanggal 11 melempar jamrah. Melempar jamrahnya setelah matahari tergelincir. Dan ini hendaknya diperhatikan. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh jemaah haji kita, melempar sebelum apa? Tergelincirnya matahari. Ya. Melempar sebelum tergelincirnya matahari. Bahkan ada yang melempar tengah malam dia pergi melempar. Subuh pergi melempar. Ya. Asyik ceritanya. Oh, kita melempar kosong, tidak ada orang. Ya memang kosong, tidak ada orang. Sebab bukan waktu pelemparan. Ya. Bukan waktu pelemparan. Nah, maka ini adalah hendaknya diperhatikan oleh setiap orang yang melakukan ibadah haji. Tanggal 11 melemparnya setelah apa? Matahari tergelincir. Kalau dikatakan padat, iya, maka boleh melempar walaupun sudah masuk tengah malam, tidak ada masalah, boleh melempar. Ini kalau dikatakan apa? Dikatakan padat. Iya. Adapun mengatakan melempar sebelum tergelincirnya matahari, ini tidak dilakukan oleh as-salaf rahimahumullah ta'ala. Baik. Iya. Ya, kita baca lagi beberapa hadis. Ini sekarang kita waktunya sampai jam 5 ya. Untuk sementara ini tidak ada tanya jawab dulu. Ya, tanya jawabnya nanti. Setelah maghrib kita lanjutkan materi. Kelihatannya kita harus lanjut setelah maghrib agar materinya bisa selesai. Saya baca lagi beberapa hadis. Ya, jadi inti pembahasan haji sebenarnya di hadis Jabir. Sudah paham? Sudah menjelaskannya, maka hadis setelahnya insyaallah kita baca dengan cepat. Ini sudah mulai dipahami. Saya akan baca dengan cepat, dan seperti yang saya bilang tadi, di akhir pembahasan nanti saya akan simpulkan. Ya. Saya akan menyimpulkannya. Jelas ya? Kata beliau an Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min talbiyatihi fi hajjin aw umratin sa'ala Allah ridwanahu wal jannah wasta'ada bi rahmatihi minan nar. Rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dhaif. Ya. Nah, kata beliau dari Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai dari talbiyahnya, maka di talbiyah di haji atau umrah beliau memohon kepada Allah keridhaannya dan memohon surga, dan beliau berlindung dengan rahmat Allah dari api neraka. Iya. Dan di sini Ibnu Hajar mengatakan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang lemah. Ya, sisi kelemahannya ada rawi yang bernama Salih bin Muhammad. Ada rawi yang bernama Salih bin Muhammad, dan ini oleh Ad-Darqutni dikatakan sebagai rawi yang oleh Imam Al-Bukhari dikatakan sebagai rawi yang munkarul hadis. Iya. Dan juga ada rawi di dalamnya yang bernama Umarah bin Khuzaimah. Dan ini anak dari Khuzaimah bin Thabit, dan dia ini ya. Nah, Umarah beliau kuat ya. Ya, sisi kelemahannya itu saja tadi, Salih bin Muhammad. Adapun Umarah beliau thiqah. Nah, ada sebagian yang mengatakan
bahwa beliau adalah majhul. Tapi ini tidak benar. Ya, sebab beliau adalah rawi yang thiqah. Kata beliau dalam hadis berikutnya, jadi hadisnya lumayan. Masalah berdoa, ya, seorang ketika selesai dari hajinya, ini selesai dari talbiyah. Selesai dari talbiyah saya sudah sebutkan, talbiyah itu berakhir di mana? Talbiyah berakhirnya di pelemparan jamrah. Ya, ketika dia melempar di Jamratul Aqabah, batu yang ketujuh, sudah selesai talbiyahnya. Selesai talbiyahnya. Jelas sampai sini. Dan mungkin saya yang dimaksudkan dalam hadis selesai dari talbiyah, yaitu selesai dari hajinya, lengkap sudah hajinya, dia sudah sudah melakukan tawaf wada. Nah, di akhir tawaf wadanya beliau memohon pengampunan dan surga dan berlindung dari neraka. Nah, jemaah haji itu sama dengan ibadah haji sama dengan ibadah yang lainnya. Setiap ibadah itu harus ditutup dengan amalan-amalan. Seperti puasa. Kemarin kita puasa. Ya. Setelah puasa disyariatkan lagi puasa 6 hari Syawal. Ini untuk menutupnya. Jelas? Setelah sholat, kita sholat. Disyariatkan untuk dzikir di belakang sholat. Dan ada syariat sholat sunnah. Ini untuk menutup sholat tersebut. Ibadah yang agung ditutup dengan ibadah pula. Supaya lengkap. Demikian pula haji ini. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka zikirlah kalian kepada Allah seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian. Bahkan lebih daripada itu. Diperintahkan untuk banyak berzikir, beribadah kepada Allah. Iya. Beribadah kepada Allah. Karena itu disebut orang yang berdoa, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah." Ya. Wa ma lahum fil akhirati min nasib. Nah, di antara manusia yang berkata, "Rabbana atina fid dunya." Rabbana atina fid dunya. Ya. Kemudian di antara manusia juga ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Tidak ada masalah seorang berdoa. Ya, selepas haji. Dan ini adalah hal yang baik dilakukan, dia perbanyak ibadah, ya. Dan ini yang lebih menunjukkan ciri bahwa dia mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Nah, kemudian kata beliau dalam hadis berikutnya, "Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahartuha huna wa mina kulluha manhar, fanharu fi rihalikum wa waqaftuha huna wa arafa kulluha mawqif wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif." Rawahu Muslim. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menyembelih di sini. Dan Mina seluruhnya tempat menyembelih. Ya, tempat menyembelih. Di mana saja di Mina boleh menyembelih. Ya. Yes. Dan saya sebutkan tadi boleh juga menyembelih di mana? Di Mekah, sebab dia masuk dalam lingkup wilayah tanah haram. Fanharu fi rihalikum. Maka sembelihlah di rumah-rumah kalian. Maksudnya di tempat-tempat kalian tinggal di Mina. Wa waqaftu hakuna, saya wukuf di sini. Iya. Wukuf di sini, maksudnya di Arafah. Wa Arafah kulluha mawqif. Arafah semuanya mawqif. Seluruh batasan Arafah semuanya mawqif. Dimanapun dia berdiri, itu sudah wukuf namanya. Dia sudah wukuf di Arafah. Wa waqaftu hakuna wa jam'un kulluha mawqif. Dan di Musdalifah Nabi berkata, dan saya wukuf di sini. Sedangkan jam'un nama lain dari Musdalifah. Dan Musdalifah seluruhnya adalah apa? Tempat mauqif. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah, dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk ke Makkah, beliau masuk dari tempat tingginya dan beliau keluar dari tempat rendahnya, tempat bawahnya. Ya, sebab Mekah diketahui ya bergunung-gunung, ada dataran tinggi, ada yang rendah. Ya, karena itu dijadikan sebagai permisalan. Ahlu Mekah adra bi syi'abiha. Ya, penduduk Mekah itu lebih mengenal lorong-lorongnya. Ya, saking banyaknya gunung-gunung dan jalan-jalan. Nah, itu ciri Mekah. Ya, namun sekarang ini karena kemajuan, ya gunung-gunung yang banyak ini, ya akhirnya dijebol menjadi terowongan-terowongan. Ya, sehingga memudahkan jalur-jalur menuju ke mana? Menuju ke Masjid Al-Haram. Jelas ya?
Ini yang dilakukan oleh Nabi, masuk dari tempat atas, keluar dari tempat bawah, ya. Itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia adalah sunnah? Ini letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam menilainya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah posisi yang memang tepatnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Madinah, dari arah Tan'im, maka posisi yang paling tepatnya beliau datang dari arah mana? Dari arah atas. Itu masuk ke daerah Hajun, kemudian ke bawah, ya, ke Masjidil Haram. Nah, jelas ya. Dan kembalinya itu paling munasibnya kalau keluar dari arah mana? Arah bawah. Ya, karena itu mengatakan bahwa dia sunnah. Ini juga mereka katakan tidak. Jelas ya. Jadi mengatakan sunnah itu diposisikan. Ya, mereka anggap bahwa afdalnya masuk ke situ. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan karena dia ingin contoh Nabi seperti Ibnu Umar di sini dalam hadis berikutnya, kita baca hadis Ibnu Umar ya. Kata beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Tuwa hatta yusbih wa yaktasil wa yadhkuru dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih." Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tidaklah beliau masuk ke Mekah kecuali beliau menginap di Tuwa. Di Tuwa ini tempat dekat Mekah. Beliau tidak langsung masuk. Ya, sampai masuk waktu pagi baru Ibnu Umar mandi. Ya, dan Ibnu Umar menyebutkan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ini juga para ulama berbeda dalam menilainya. Sekarang Nabi ketika singgah di situ, apakah beliau sengaja atau memang ya perjalanannya mengharuskan beliau singgah? Sebab Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, semua tempat yang disinggahi oleh Nabi dalam perjalanannya itu disinggahi oleh Ibnu Umar. Disinggahi oleh apa? Ibnu Umar. Ya, dan ini tentunya ya adalah hal yang tidak bisa dikatakan itu sunnah. Nabi sunnahnya singgah di sini, sunnahnya singgah di situ. Tidak. Karena itu sahabat selain dari Ibnu Umar tidak ada yang melakukannya. Tidak ada yang melakukannya. Mereka memandang ya seorang yang perjalanan, Nabi maupun selainnya singgah di suatu tempat itu wajar. Ya, tidak ada kekhususan tersendiri dalam persinggahan tersebut. Jelas ya? Nah, tapi ini dibawakan di sini oleh penulis, dibangun di atas pendapat yang mengatakannya bahwa dia adalah sunnah, dan itu lebih cocok dalam iktida mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Insyaallah taala kita akan sambung nanti setelah salat maghrib. Ya, wallahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.